Oke, jadi ini tengah malam banget ya. Tengah malam banget, Supergirl tiba-tiba upload official teaser trailer. Ini DC dan Warner Bros. Luar biasa. Mungkin nggak tahu ya kalau di Amerika ini jam berapa ya, bingung juga. Tapi kalau di Indonesia ini sekitar jam 1 malam nih, hampir jam 2. Gua nonton ini dan diupload 1 jam yang lalu. Tengah malam banget lah kalau di Indonesia ini. Mungkin teman-teman ada yang nontonnya besok paginya atau kapannya, tapi yang jelas ini masih fresh banget. Gue belum dapat sama sekali bocoran atau misalnya spoiler dari apa yang akan kita tonton hari ini. Reaction tentu saja Supergirl, film kedua dari film teaternya ya, bukan series. Film kedua dari jagat sinemanya DC yang baru gitu. DC Universe yang kali ini di bawahnya James Gunn dan Peter Safran ya, karena sebelumnya kan DCEU sudah menghilang, zamannya Snyderverse, zamannya Zack Snyder, dan sekarang kita akan coba lihat film keduanya. Ini adalah film kedua yang DC yang juga hitungannya film pertama yang tidak digarap oleh James Gunn. Maksudnya James Gunn bukan direkturnya nih. Sebelum-sebelumnya Creator Commandos dan juga Superman itu kan didirect langsung sama James Gunn gitu kan. Adapun series yang keluar setelah Creator Commandos itu ada Peacemaker. Peacemaker juga dari James Gunn lagi kan, Peacemaker season keduanya. Sehingga ini salah satu dan juga satu-satunya dan juga yang pertama yang keluar yang bukan direkturnya, bukan James Gunn nih. Walaupun tentu dia sebagai produser juga. Jadi gue penasaran sentuhannya non James Gunn itu kayak gimana gitu kayak di DC ini. Karena lagi-lagi James Gunn. Dan James Gunn bagus sebetulnya. Bagus sekali. Tapi gue penasaran apa kalau gak digarap sama James Gunn jadi gimana nih gitu kan. Bagus tuh enggak. Tapi kita akan coba nonton 4K lah ya. Kita 4K biar betul-betul bagus. Ntar dulu nih 4K internet gue. Bisa gak nih 4K? Bisa kayaknya. Harusnya semoga. Oke, let's go. Let's go Crypto. Emang Crypto ini menyebalkan sebetulnya. Oke. Nggak kuat. Sorry. Tidak kuat 4K. Kita ulang. 1440 kayaknya masih bisa nih. Kalau segini. Oke, kita ulang. Supergirl, korannya koran Superman, oke, dikencingin, bodo amat. I managed to get most of it on the paper this time. Sorry, is there a subtitle? Kara Zor-El. Oke, kapal-kapal ala Guardian of the Galaxy ya. The 23 will be the best year yet. Oke. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear. Oke, direkturnya beda ya. What was it like to lose everything in a day? Krypton didn't die in a day. The gods are not that kind. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. Do others on Okay. the planet have powers like you? Tapi Supergirl di sini kayak Group of two. nahan kekuatan ya, atau emang selemah ini ya Supergirl? What Superman like? He sees the good in everyone. And I see the truth. Oke, she's good in everyone. He sees the truth. Oke. Dan itu mungkin yang membuat lu berbeda ya. Oke, dia membuat dia berbeda walaupun secara karakter. Nah, untuk direkturnya sih gue nggak terlalu kenal ya untuk direkturnya. Sempat baca di Wikipedia direkturnya tuh sempat garap beberapa film tapi nggak ada yang gue pernah tonton filmnya gitu.
Kecuali nanti filmnya Batman yang DCU ini gue tahu direkturnya tuh kalau yang situ itu. Itu kalau nggak salah direktur yang ngegarap film Flash-nya Ezra Miller gitu. Kalau yang ini memang direkturnya gue nggak tahu. Yang jelas karakternya memang Supergirl digambarkan berbeda dengan Superman ya. Walaupun gue bukan nerd komik ya, gue tuh sebetulnya penasaran dengan Supergirl akan kemana arahnya ya. Terutama lebih kepada arah DCU-nya ini juga sih, karena Supergirl entahlah, tadinya gue ngiranya apa nih tiba-tiba dari Superman langsung Supergirl gitu, kayak apakah kita akan nggak ngerasa bosan gitu kan, dua karakter dengan kostum yang mirip-mirip ini gitu kan. Dan gue mempertanyakan karakternya mungkin karena gue bukan nerd komik banget. Mungkin dia ini lebih kepada karakter yang juga secara karakter mirip-mirip mungkin dengan Lanternnya si Guy Gardner ya kalau nggak salah ya. Terus Mr. Terrific sama Hawk Girl-nya juga tuh kan dia 2-3 karakter itu kan sebenarnya gayanya mirip-mirip lah sama Supergirl gitu kan. Nggak seideal Superman gitu kan. Cuman mungkin yang jadi ironisnya karena Supergirl tuh pakai jubah yang sama, cuman karakternya beda dengan Superman yang sangat ideal gitu kan. Dan ini yang mungkin jadi menarik mungkin, entahlah. Dan soal kekuatannya sih gue nggak ngelihat terlalu banyak detail Supergirl yang sangat mewah gitu secara kekuatan di sini gitu. Dan mungkin belum tampilkan secara penuh, entahlah gitu. Yang jelas kalau Superman di teaser trailernya udah lebih menampilkan kekuatannya gitu. Apa ada hubungannya ya dengan, karena seingat gue kayaknya sih Supergirl itu karena dia tidak seperti Superman yang dari awal seringnya dia tinggal di bumi gitu kan, dari lahir sampai sekarangnya gitu. Nah, Supergirl itu kalau nggak salah dia nggak selamanya ada di bumi, makanya dia nggak selalu kena cahaya matahari, sama seperti tidak seperti Kal-El, maksudnya tidak seperti Kal-El yang selalu kena cahaya matahari gitu. Yang mana itu kan jadi salah satu kekuatan, dan itu mungkin membuat Supergirl tidak sekuat Superman mungkin, entahlah ya. Yang dimana gue penasaran sih pembedanya sih, karena kalau ini diarahkan untuk menjadi satu semesta yang nanti endingnya akan menjadi Justice League, kalau kita ngelihat Snyderverse dia secara superhero lebih beragam gitu kan. Kalau ini kita udah dapat 2 superhero yang kostumnya mirip nih, ibaratnya kayak kalau di Marvel kita baru dapetin 2 Hulk kan di fase 4 gitu misalnya, atau 2 Hawkeye muncul keduanya kan yang versi cewek di fase keempat juga gitu kan. Versi ceweknya dari karakter superhero kalau di MCU memang munculnya lebih telat gitu. Makanya di Snyderverse juga dia Supergirl tuh mungkin tidak niat untuk dimasukkan secepat itu gitu. Kalau ini langsung film keduanya gitu. Jadi mungkin kalau DCU-nya universe-nya James kan akan lebih kepada semesta Superman-nya yang betul-betul dikuatkan gitu, sehingga Supergirl udah masuk gitu kan, karena itu bagian dari keluarganya. Dan gue penasaran dengan kostumnya sebetulnya, karena kan katanya Kal-El ini yang Superman-nya versi David Corenswet ini dia kostumnya kan tidak seperti Henry Cavill yang dimana kostumnya datang dari planetnya gitu kan, planet Krypto ya kalau planet Krypton. Kalau yang Superman-nya versi David Corenswet ini kalau nggak salah dia kostumnya datang dari ibunya yang versi bumi gitu yang bikinin dia kostum tersebut. Dan kenapa kalau gitu si Supergirl ini punya logo dan kostum yang hampir serupa gitu? Apakah memang ini kostumnya dari si ibunya Kal-El juga dan lain sebagainya? Apakah akan diceritakan secara detail? Karena gue kalau diinget-inget yang kostumnya Superman tuh diceritakan detail gak ya di filmnya? Soalnya gue ingetnya gue dapat informasi ini dari internet sebetulnya, dari sebelum film Superman keluar gitu, bahwa kostumnya tidak seperti yang Henry Cavill yang versinya James Gunn David Corenswet ini, dia lebih kepada kostum yang dibuat oleh ibu buminya gitu, bukan orang tua kandung, bukan datang dari planet Krypto ya. Jadi ya kita lihatlah untuk Supergirl ini, penasaran juga sebetulnya ya, kita nantikan saja filmnya. Gue penasaran apakah kalau filmnya nggak dipegang sama James Gunn tuh tetap bagus gak ya sebetulnya. Jadi itu yang kekhawatiran gue sih. Jadi kita tunggu aja mungkin untuk Supergirl di next kesempatan. Mungkin kalau misalnya muncul juga trailer yang lainnya, mungkin kita bikin reaction-nya juga mungkin, entahlah. Kalau kalian suka dengan tipe konten seperti ini, mungkin like video ini, komen juga tentang Supergirl, apapun mungkin teori yang bisa kalian kasih tahu ke gue, yang gue dimana sangat bukan nerd komik ya, gue cuman penyuka film superhero-nya aja gitu, menyenangkan untuk nonton versi live action. Kalau komik tuh kurang suka gue kalau sama gambar, memang preferensi pribadi aja, karena gue lebih ke sinema orangnya gitu, lebih ke visual yang
live action gitu, lebih suka ya dibanding animasi atau dibanding gambar gitu. Jadi silahkan kalau ada detail yang pengen kalian tambahkan di kolom komentar di bawah, dan juga subscribe channel ini, bantu saya untuk menyumbangkan channel ini. Ini channel isinya tentang gua, bahas tentang sospol, ada juga tentang kadang-kadang film juga gua bahas. Silahkan mungkin komen, subscribe channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.